Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kita masih dalam catatan akhir tahun, Kaleidoskop 2025. Bagaimana kita lihat problem Kota Banjarmasin. Kalau sebelumnya kita bicara soal penanganan sampah, bicara tentang terkait dengan bagaimana penanganan kebencanaan, kita masuk soal salah satu problem Banjarmasin adalah soal kemacetan. Nah, bagaimana penanganan kemacetan, penanganan arus lalu lintas di Kota Banjarmasin? Kita sudah bersama dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Pak Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak Febri. Kemudian juga hadir ada Bang Syamsul Muarif, Bang Acul. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga Bang. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi hari ini masih dalam catatan akhir tahun kita bicara soal bagaimana penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Banjarmasin. Saya pertama ke Pak Febri. Pak Febri, kan salah satu problem Kota Banjarmasin ini ada soal kemacetan. Nah, bagaimana penanganan kemacetan di Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota, Pak Febri? Baik, terkait isu kemacetan di Kota Banjarmasin merupakan salah satu isu strategis memang yang ada pada tahun ini dan untuk tahun ke depannya, karena itu sangat penting kita antisipasi, kita mitigasi seperti apa sesuai dengan juga visi misi Wali Kota Banjarmasin bahwa transportasi itu harus terintegrasi juga. Lalu pembangunan infrastruktur dan yang menuju berbasis sungai itu juga sangat digalakkan agar konsentrasi yang ada di darat bisa kita distribusikan ke sungai. Seperti itu. Jadi tidak hanya beban kemacetan itu di darat, tapi ke sungai pun juga difungsikan. Bagaimana moda transportasi bisa berfungsi di situ ya? Betul sekali. Jadi arah dan tujuan dari visi misi Wali Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin itu sangat jelas bahwa mengembalikan fungsi sungai untuk transportasi, pariwisata dan perdagangan. Jadi bagaimana kita memfungsikan sungai untuk sebagai transportasi. Saat ini kita telah berada di fase mendekatkan antara jalur darat dan sungai. Salah satu contohnya ada di shelter 0 km, itu adalah shelter darat yang berdekatan dengan sungai. Jadi antara BRT, sungai, jadi terkoneksi, terpadu, terintegrasi, seperti itu. Jadi harapannya masalah kemacetan ini karena kita ada di akhir dari sebuah pembangunan sebenarnya. Jadi dampak dari suatu pembangunan pasti akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan. Jadi macet itu datang bukan serta-merta dari pengguna kendaraan, tapi kita tarik lebih jauh bagaimana pola pembangunan di Kota Banjarmasin. Seperti itu. Oke, saya ke Bang Acul. Bang Acul, kan menyambung sampaikan Pak Febri soal kemacetan di Kota Banjarmasin. Tadi soal bagaimana mengintegrasikan antara moda darat dan moda sungai misalnya. Kemudian pada sisi yang lain beban kota ini kan semakin besar dengan volume kendaraan, kemudian ruas jalan kita yang terbatas. Walaupun nanti kan ada beberapa koneksi baru, misalnya kalau ada jembatan Cusa itu Cemara ujung Sungai Andai, setidaknya kan juga bisa memecah arus kemacetan lalu lintas. Bang Acul, sebagai kita bagian pada warga Kota Banjarmasin, bagaimana melihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin, Bang Acul? Oh ya, terima kasih. Menurut kita kemacetan itu ada dua. Yang pertama kemacetan permanen, ada yang insidentil. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Kabid tadi itu kemacetan permanen. Dengan cara kita memberdayakan sungai, memfungsikan sungai, sinergi, di samping memberdayakan sungai juga meningkatkan pariwisata. Nah, yang kami soroti ini adalah kemacetan yang insidentil. Misalnya di daerah Jalan Yusudarso, di Jalan Lingkar Selatan, insidentil. Artinya apa? Apabila datang kapal dari seberang, itu banyak truk-truk besar itu membawa barang, menaruhnya di pinggir jalan. Nah, jadi sini saya rasa ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Pertama, penegakan hukum. Yang kedua, pengawasan. Nah, selama ini kalau kita pengawasan tidak ada penegakan hukum, mereka cuek-cuek aja. Apalagi di satu sisi kita tidak bisa memungkiri pengusaha-pengusaha tadi pun juga dia mensuplai misalnya sembako, logistik, tapi jangan itu jadi alasan pembenar untuk merugikan orang lain. Nah, juga tidak sedikit sering terjadi kecelakaan, apalagi menaruh di tikungan-tikungan. Nah, saya rasa di samping pemberdayaan sungai, sinergisitas antara lewat darat dan air,
memadukan untuk peningkatan pariwisata, ini juga harus diperhatikan yang kemacetan yang eksidentil. Dan lagi juga misalnya ada orang mengadakan acara syukuran, sebah-sebahnya itu pengantenan di pinggir-pinggir jalan. Itu hendaknya juga dibatasi waktunya. Dibatasi, jangan sampai misalnya siang jam 2 sampai jam 3 dibatasi. Karena saya juga sering mengalami kemacetan itu sering terjadi di jalan Sultan Adam. Terus di lampu merah ya, Ayani Gatot. Ya, di situ kalau mereka ada acara kawinan, pengantenan, itu lebih separuh jalan dipakai. Nah, dan ini sering hari Sabtu dan Minggu. Tapi Bang Acul, kan salah satu problem kota kita juga kalau bicara soal jalan, kita ini kan minim jalur akses alternatif. Nah, keterbatasan ruas-ruas jalan yang ada, misalnya kita kalau menuju ke kilometer 6 misalnya dari Sultan Adam, kan jalurnya tidak ada pilihan, hanya misalnya jalur Hidayatullah, kemudian Pramuka atau Gatot Subroto kan. Nah, ini kan juga menjadi problem. Makanya kita ingin mendorong misalnya, setuju nggak kalau kita ingin mendorong misalnya ada jalan-jalan baru nih. Nah, akses-akses baru. Kalau dulu kan misalnya di Sungai Lurit sudah dibuka jalan baru kan, Bang Acul gimana? Iya, itu kita sangat setuju, sepakat. Makanya kan wali kota yang sekarang ini melanjutkan pembangunan yang terdahulu kan dengan alternatif membuat jembatan, penertiban rumah-rumah liar, warung-warung liar itu kan. Akhirnya jalan ini agak luas lah gitu. Sebelum-sebelumnya kalau ada warung-warung di pinggir jalan itu kan mempersempit dan juga merusak pemandangan kota. Nah, jadi kita juga sangat mendukung kalau misalnya ada pembebasan-pembebasan. Karena tidak mungkin tanpa pembebasan untuk memperindah atau memperlancar arus lalu lintas. Dan juga seperti saya ulangi lagi, pengawasan dan penegakan hukum. Kalau ya itu yang penting. Karena kesadaran masyarakat tentang hukum itu kan ada dua. Ada yang bisa dipaksakan, ada dengan kesadaran. Nah, untuk masyarakat tadi itu harus dengan paksaan, dengan penegakan hukum tadi. Jangan sampai begitu dengan wah bisa aja kena, bagus saja kena. Jangan. Itu kan jadi apa namanya, semacam diremehkan lah. Nah, jadi kalau kita pengawasan ini bagus, penegakan hukumnya bagus, saya rasa bisa banyak mengurangi kemacetan. Saya kembali ke Pak Febri terkait dengan penegakan hukum, penegakan aturan misalnya. Kita kan masih sering menemui di lapangan misalnya Dinas Perhubungan itu melakukan razia, menderek mobil atau kendaraan yang kemudian parkir bukan pada tempatnya misalnya. Setidaknya kan ini bagian kan Bang Acul, bagian yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka mengatasi tadi agar jangan sampai terjadi kemacetan dan segala macam. Kemudian di beberapa titik masih ada misalnya petugas yang kemudian ditempatkan ya Pak Febri. Betul. Untuk pengawasan dan pengendalian itu kita berupaya dengan petugas Satlantas. Karena memang di Undang Nomor 22 tahun 2009 itu bahwa penegakan hukum itu Dinas Perhubungan itu melalui PPNS itu tidak bisa melakukan penegakan hukum secara mandiri dan sendiri. Harus menggandeng dari Satlantas. Jadi upaya-upaya terkait penanganan, pengendalian dan pengawasan kita ada dua. Yang sifatnya patroli harian, yang sifatnya peneguran, dan ada razia gabungan. Gabungan tadi dengan lantas ya? Lantas. Jadi untuk upaya-upaya untuk patroli peneguran, kita di Perda Penyelenggaraan Transportasi saat ini boleh melakukan penggembokan dan penggembosan ban. Penggembosan ban. Nah, itu yang terjadi di lingkar selatan memang tidak dipungkiri bahwa banyak sekali angkutan barang di sana. Angkutan barang di sana yang sifatnya yang pertama mengantri untuk keluar masuk pelabuhan, yang kedua BBM. Nah, kita berulang kali melakukan penegakan hukum terutama di lingkar selangkatan dan lingkar dalam, itu beberapa juga dengan Satlantas Polresta, bahwa dengan penegakan hukum aja ternyata tidak cukup, tidak jerak. Tidak jerak. Jadi pada akhirnya di sana memang pendekatannya yang pertama kita mendorong pihak-pihak swasta yang mempunyai lahan-lahan parkir, lahan-lahan luas untuk dijadikan parkir. Itu yang pertama. Kita juga melakukan 3 tahun lalu ada kajian juga. Kajian di sana terdapat 13 lahan yang berpotensi menjadi parkir angkutan barang. Karena apa? Penggunaan Damija, daerah milik jaran, karena fungsinya saat ini di sana adalah statusnya jalan nasional. Nah, lingkar selatan dan lingkar dalam adalah jalan provinsi. Namun ketika kita akan melakukan penertiban
harapannya di sana juga akan harusnya ada program dari jalan nasional, jalan provinsi. Apakah setelah ditertibkan ini bahu jalan ini akan dibangun misal trotoar kecil kah, seperti apa yang sifatnya secara psikologis pandangan mata itu kalau diranjah pasti rusak dan menyebabkan kerugian. Nah saat ini bahu jalan yang ada berupa tanah ya rusak aja. Nah saat ini tugas kita terutama dari Wasdal dan UPT Parkir itu rutin sebulan kadang 4 kali, 5 kali itu ke Lingkar Selatan untuk razia gabungan. Nah tapi kembali lagi penegakan hukum saat ini secara tilang itu masih saja berulang kejadiannya. Artinya penindakan upaya hukum juga sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Ya, upaya-upaya preventif juga melibatkan pihak ketiga untuk menyelenggarakan kantong parkir itu juga kita sediakan. Di dalam lingkar dalam itu ada 1, 2, 3 sudah yang mau menyelenggarakan parkir. Artinya ketika kita merazia ada solusinya parkir di kantong parkir tersebut. Seperti itu. Jika ketika melakukan penindakan ada alternatif orang untuk kemudian tidak melakukan pelanggaran tadi dengan kantong-kantong parkir yang tersedia. Itu memang itu tidak mudah menjadi tantangan kita. Tantangan kita bagaimana merangkul semuanya untuk berpartisipasi dalam kemacetan ini. Karena jelas sesuai dengan arahan wali kota bahwa penyelenggaraan pelayanan umum terutama di jalan itu harus tertib lancar. Kalau terkait dengan keberadaan BRT sendiri, Pak Febri melihat sejauh mana efektivitasnya dalam rangka kita mengurangi tingkat kemacetan dengan moda transportasi publik itu? Betul, saat ini memang angkutan massal kita Trans Banjarmasin itu tidak berdiri sendiri. Dia mengintegrasikan atau mengambil sebagai feeder, perannya sebagai feeder untuk angkutan Banjar Bakula. Dan sekarang bisa dilihat 4 tahun yang lalu kilometer 6 itu macet arah masuk kota. Kilometer 6. Sekarang dengan pelan-pelan dengan keberadaan BRT dari Banjarbaru, Banjar Bakula itu sedikit mengurangi. Dengan satu manajemen rekayasa lalu lintas menutup U-turn yang ada di depan Bulog. Ya, lalu bekerja sama dengan Kabupaten Banjar merubah salah satu putaran yang tadinya di dulu depan Giant itu kan nggak boleh belok tuh. Nah sekarang boleh belok dua-duanya. Itu sangat berpengaruh karena dulu waktu itu orang dari Kertahanyar itu ke Banjarmasin dulu muter balik untuk menuju ke Kabupaten Banjar. Padahal hanya sekedar untuk putar balik kembali ke Kabupaten Banjar juga. Itu sangat signifikan sekali. Itu yang untuk penanganan yang sifatnya permanen itu baru kelihatan kita berbicara 4 tahun yang lalu. Efeknya itu baru sekarang. Nah, ketika berbicara insidentil dari 10 tahun yang lalu kita sudah amati pertumbuhan perumahan yang ada di Sungai Andai. Dari situ dengan adanya pertumbuhan yang ada di Sungai Andai, perubahan tata guna lahan itu sangat berpengaruh sekali terhadap bangkitan perjalanan. Nah makanya dengan adanya jembatan Cusa ini akan memecah, tapi tidak akan yang namanya mengurangi kemacetan. Tapi dia memecah. Karena selama ini dia hanya satu sumbu keluar. Yang di perempatan itu yang kemudian di depan panti asuhan setiap pagi petugas perhubungan harus siaga di situ. Kalau siaga, nantinya pasti akan berkurang. Namun titik-titik baru yang berpotensi kemacetan itu harus kita antisipasi. Yang pertama melalui teknologi. Di simpang Sungai Andai itu sudah menggunakan traffic control yang kita kendalikan dari sisi road. Kita bisa monitor dari ini, kalau ini posisinya macet kita rubah posisi lampu-lampunya, kita perpendek. Yang kedua, koordinasi dengan Dinas PUPR Kota dan Provinsi, ada pelebaran radius simpang. Itu sangat berpengaruh. Ketika kita akan memfungsikan belok kiri jalan terus. Belok kiri jalan terus. Nah, upaya-upaya ini harus bersifat kolaboratif. Harus bisa bagaimana ini wilayah Kota Banjarmasin, meskipun status jalannya provinsi, bagaimana kita mengkomunikasikan provinsi sama kota. Karena itu memang sangat urgent. Yang punya keluhan macet ya Banjarmasin. Meskipun itu jalan kewenangannya ada di provinsi, tetapi beban itu ada di Kota Banjarmasin. Kita ada forum lalu lintas kota dan forum lalu lintas provinsi. Itu yang sering kita bahas.
titik kemacetan saat ini yang ada tersebar di titik ini paling banyak sekarang ada di area Sultan Adam. Iya. Sultan Adam, Veteran, Gatot. Yang itu merupakan adalah jalan provinsi. Karena tidak dipungkiri, Pak, saat ini pertumbuhan tata guna lahan itu mulai keluar. Jadi urban perpindahannya. Polanya dari Banjarbaru, Marapan, kerja pagi, sore pulang. Jadi di jam-jam tertentu itu trafficnya akan semakin meningkat. Ya. Misalnya pagi dan sore. Ya, saat ini satu minggu kendaraan yang beredar keluar masuk di Kota Banjarmasin 2,8 sampai puncak itu pernah sampai 4 juta per 7 hari. Per 7 hari. Nah, karena kita pasang CCTV yang bisa mengkonten kendaraan di keluar masuk di Alala, di Subarjo, di kilometer 6. Itu kita pantau semua. Kita pantau dan sekarang bisa dipublish dan bisa dilihat di web kita. Di Google ketik aja ATCS Kota Banjarmasin. Di sana bisa lihat kendaraan yang lewat saat ini berapa, jalan yang paling padat, jalan mana, itu bisa dilihat. Dan itu real time. Real time. Artinya masyarakat kalau dia ingin misalnya di 1 jam ke depan dia akan melewati jalan Sultan Adam, maka dia bisa menggunakan data itu. Bisa selain dengan peta Google ya. Kalau peta Google kan sifatnya visual. Betul. Seperti itu. Mungkin, Bang Acul, terakhir sebagai catatan. Mungkin ini ada saran juga untuk pemerintah. Kita bisa merubah jam sekolah anak. Sekarang kan jam sekolah anak jam 7, setengah 8. Orang tua yang mau mengantar anak, dia ngantar anak, terus dia balik lagi, baru bekerja. Bagaimana kalau kita rubah jam sekolah anak ini jam 9 ke atas. Jadi orang tua sekaligus ngantar anak langsung bekerja. Itu juga saya rasa mengurangi kemacetan. Dan juga di Sub juga harus kerjasama juga dengan PUPR untuk mengamankan bangunan-bangunan liar di sepanjang jalan. Mungkin Mas Febri tahu di wilayah mana aja. Betul. Yang bangunan liar. Itu ada yang menutup sungai. Nah, saya rasa kalau jam sekolah ini juga disiangkan sedikit, jam 8 misalnya masuk, orang tua bisa langsung ke kantor. Nah, kalau setengah 8 jam 7 seperti sekarang ini, mereka ngantar anak balik lagi. Bahkan bukan hanya naik kendaraan roda 2, bisa roda 4 gitu kan. Nah, saya juga menyarankan gitu, bagaimana kalau jam sekolah itu agak disiangkan. Jadi orang tua bisa sekaligus. Oke, baik, terima kasih Bang Acul, terima kasih Pak Febri. Diskusi kita hari ini, obrolan kita hari ini terkait dengan bagaimana catatan akhir tahun Kalidoskop Kota Banjarmasin kalau kita bicara tentang mengatasi persoalan macet. Karena biar bagaimanapun ini kan problem kota, termasuk kita Banjarmasin dengan beban yang begitu berat. Walaupun hari ini ibu kota provinsi itu Bang Acul sudah pindah ke Banjarbaru, tapi kan beban kota masih tetap terlalu besar untuk Kota Banjarmasin. Salah satunya soal bagaimana lalu lintas. Terima kasih Pak Febri, terima kasih Bang Acul. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini terkait dengan catatan akhir tahun di Kota Banjarmasin soal penanganan kemacetan atau persoalan penanganan lalu lintas di Kota Banjarmasin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.